Virus, bisnis, atau konspirasi? Simak komentar-komentar berikut yang dikutip dari acara live virtual bedah buku bersama Forum Dosen di channel YouTube Tribun Timur. Ini pasti virus. Diprediksi Indonesia akan mencapai 50.000 kasus per hari, dengan demikian akan menjadi negara dengan kasus terbanyak di dunia. Di Jakarta orang sudah pada panik. Kemarin Pak JK telepon, dia bilang, bagaimana di situ? Pak JK bilang, anak-anak sudah ajak saya isolasi di Bone, tinggalkan Jakarta. Tapi saya bilang kalau sudah takdir biar di mana, yang penting kita berusaha terus menjaga diri. Semoga kita semua tetap bisa jaga diri. Dr. Adi Suryadi Chula, Koordinator Forum Dosen mengatakan inilah Forum Dosen. Inilah akademisi. Buku ini cerminan Forum Dosen dan itu dinamika di setiap diskusi Forum Dosen sejak belasan tahun di Tribun Timur. Semoga diskusi bedah buku ini sekaligus dimaknai sebagai edukasi dari akademisi kepada masyarakat, meski sebenarnya sudah sangat terlambat. Seperti yang dibahasakan Dr. Arif tadi, akademisi ALPA memberi edukasi di tengah pandemi. Menurut Dr. Ula Nuhrawati, politisi senior, sangat ilmiah, sangat ekonomis, dan sangat konspiration. Pernyataan pemerintah sebagai pemimpin di tengah krisis harus benar-benar dipertimbangkan konsekuensinya. Gotong royong is gotong royong, jangan dijadikan ajang pemerasan. Ujung-ujungnya adalah apakah ini virus yang menantang medis, apakah ini keserakahan ekonomi, atau ini konspirasi. Muhammad Alif Ikra, Sekjen Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia 2021-2022, mahasiswa FK Unibos, mengatakan, ada 5 pencetak dokter di Makassar, tapi kita tidak difungsikan dengan baik. SDM kedokteran sekitar 4.000-an. Mahasiswa kedokteran belum difungsikan terutama untuk akselerasi vaksinasi. Telemedicine mestinya diperbanyak dan dipercepat. Orang datang ke dokter itu fase akhir bahwa dia tidak mampu lagi mengobati diri sendiri. Jadi dokter itu orang terakhir yang selalu didatangi. Proses dari penyakit, transmisi penyakit, dan perilaku manusia itu lebih banyak ditentukan oleh disiplin ilmu di luar kedokteran. Makanya tidak heran dalam buku ini hanya 3 orang kesehatan yang memberikan tulisan. Dr. Alfian Zainuddin MKes, Waketum Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Dr. Arif Santoso, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, PDPI, Sulawesi, mengatakan, akademisi absen memberi edukasi ke masyarakat di masa pandemi. Selama pandemi, kampus sibuk mencari formula belajar daring. Sebagian sibuk mengurus pasien. Jika kita hanya sibuk berdebat virus ini ada atau tidak, maka kita akan tertinggal ratusan tahun. Dr. Muhammad Sakti, yang merupakan Ketua Satgas COVID-19 ID Makassar, mengatakan, buku ini unik, tidak seperti kebanyakan buku yang isinya mengarah ke suatu ide utama. Beberapa penulis dalam buku ini justru bertolak belakang. Dan itu yang membuat buku ini semakin menarik dibedah.